Halo kawan pajak, hari ini adalah hari terakhir atau hari ketiga dari kelas pajak kegiatan pelaporan SPT tahunan badan. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut aku. Nah, materi dan suasananya masih sama dengan hari pertama dan kedua kawan pajak. Misalnya, pembahasan terkait kewajiban perpajakan yaitu 4M, mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Kali ini, account representatif Yudi Rizka hadir bersama Fatika Hoirul Insana. Kedua AR tersebut membimbing para peserta yang masih kebingungan dalam melaporkan SPT tahunannya. Halo Pak, mohon maaf sebentar Pak ganggu waktunya. Nah ini tadi habis mengikuti kelas pajak badan hari ini ya Pak ya? Iya. Nah oke, nah ini saya mau tanya sedikit Pak tentang kesan-kesannya mengikuti kelas pajak hari ini Pak, bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kesan-kesannya selama mengikuti kelas pajak, ya kami selaku perusahaan yang terlambat pajak ini sangat terbantu dengan adanya kelas pajak ini sehingga dapat melaporkan pajak ke depannya dengan tepat waktu. Jadi saya berterima kasih terhadap tim-tim pajak yang pelayanannya sangat ramah dan dapat membantu kami dari tahap awal sampai akhir. Terima kasih yang sangat amat banyak ya Pak ya atas kehadirannya dan juga atas kontribusinya Pak. Nah kawan pajak, itu dia cuplikan dari kegiatan kelas pajak pelaporan SPT tahunan badan 2023 di 3 hari ini. Nah gimana sih kesan-kesan dari pemateri kita yaitu Kak Atta? Yuk kita ulik apa kata Kak Atta di hari ini, masih ada nggak ya orangnya? Nah masih ada nih Kak Atta. Halo Kak Atta. Halo Bel. Halo kawan pajak. Kak Atta maaf nih mau ganggu-ganggu sebentar, mau ngobrol-ngobrol boleh Kak Atta? Boleh, silakan duduk. Kak Atta lagi sibuk apa nih? Masih sama Bel sama yang kayak kemarin lagi lihat-lihat survei kepuasan kegiatan pengelolaan kita ke kelas pajak ini. Oh masih sama kayak hari-hari kemarin? Iya masih banyak juga Bel yang melakukan respon dan mengisi surveinya. Nah Kak Atta, kesan-kesan di hari ini nih Kak Atta mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak semua. Apa sih Kak Atta? Oke, kalau Bella bisa ingat mungkin di hari yang pertama kita melaksanakan kelas pajak itu kan katanya ya adalah exceed expectations, yaitu melampaui harapan seperti itu ya. Kemudian di hari kedua lebih lagi. Iya. Kemudian di hari ketiga ini apa ya kata-katanya? Si paling deh. Paling gimana tuh kata maksudnya? Paling semuanya, paling segalanya. Karena kendala-kendala yang ada di hari pertama dan di hari kedua, itu di hari pertama kan banyak yang masih belum menyampaikan laporan keuangannya ya, masih belum membuat laporan keuangannya. Kemudian di hari yang kedua itu masih belum tahu tuh tahapan-tahapan untuk pelaporan SPT tahunannya lewat e-form. Nah di hari yang ketiga ini udah tuntas, tas beres gitu beres. Luar biasa. Sampai ke pengiriman SPT-nya dan BP-nya sudah menerima bukti pelaporan atau bukti penerimaan elektronik. Luar biasa antusiasnya ya Kak Atta. Nah Kak Atta sebelumnya kan kita udah sering ngomongin tuh ya Kak Atta keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan, kemudian tata caranya. Nah untuk hari terakhir ini Kak Atta mungkin bisa diulas kembali sanksi nih Kak Atta, sanksi administrasi mungkin ada dari kawan pajak yang belum tahu apabila kita telat lapor SPT badan. Baik, untuk sanksinya kawan pajak dan Bella itu sebesar Rp1.000.000 per tahun pajak untuk SPT tahunan PPH yang badan. Sedangkan untuk SPT tahunan PPH orang pribadi itu Rp100.000 per tahun pajak, seperti itu. Lumayan besar sekali ya Kak Atta ya. Apalagi yang badan ya. Iya besar sekali. Nah, Rp1.000.000. memang kapan sih Kak Atta waktu terakhir atau batas lapornya itu? Untuk SPT tahunan PPH badan seperti yang kita diskusikan dalam 3 hari terakhir ini, itu sebenarnya paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Ya. Dan untuk SPT tahunan PPH orang pribadi itu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya juga. Nah, itu dia kawan pajak, dicatat ya tanggalnya. Nah, untuk hari terakhir Kak Atta mungkin ada 1 patah atau 2 patah kata atau harapan dari Kak Atta untuk kawan pajak yang menyaksikan atau ikut mengikuti keseruan dari acara kita.
Buat kawan pajak nih, silahkan nikmati seluruh layanan perpajakan yang kami telah siapkan seperti itu ya, mulai dari layanan yang ada di TPT, di loket TPT, kemudian loket helpdesk, baik itu konsultasi secara tatap muka di depan atau konsultasi secara live chat di nomor konsultasi online, kemudian itu silahkan dimanfaatkan pada setiap hari kerja seperti itu ya. Dan kawan pajak juga bisa mengakses nih, apalagi kawan pajak yang Gen Z nih yang sudah melek sosial media, Gen Z itu sudah bisa mengikuti atau memfollow seluruh akun media sosial KPP Pratama Poso, YouTube, kemudian Instagram, Twitter, Facebook. Di situ kita berikan semua informasi terbaru seputar perpajakan, ada pendaftaran kelas-kelas pajak juga, ada kelas pajak online juga, ada media-media penyuluhan juga secara media sosial, media live, podcast, dan yang terbaru yang ini kan? Iya, kelas pajak ini kan? Iya, vlog ini maksudnya. Vlog ini. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa ya Kak Ata ya. Silakan dimanfaatkan itu kawan pajak semua layanan dari KPP Pratama Poso, dan jangan lupa juga ada informasi-informasi terbaru dan up to date dari YouTube Ditjen Pajak RI. Silakan diikuti dan di-follow. Nah, Kak Ata mungkin kita cukupkan di sini ya Kak Ata ya, acara kelas pajak 3 hari ini. Oke, udah 3 hari ya. Sudah 3 hari dan hari terakhir. Ya. Nah, kawan pajak, sampai bertemu lagi di acara Sonya Rita Maroso Punya Cerita di vlog-vlog episode selanjutnya. Bye.